Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita begitu banyak kenikmatannya. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan harta, jiwa, bahkan raganya demi menegakkan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Baik, perkenalkan, nama saya Faiz Mumtasi dari Prodi Teknologi Pendidikan, akan memerintasikan dari tugas AIKA karya monumental umat Islam. Kita langsung saja masuk ke pendahuluannya. Bisa kita lihat di sini peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya pada periode yang dikenal sebagai zaman keemasan umat Islam, yakni Golden Age, yang berlangsung kurang lebih dari abad ke-8 hingga ke abad 13 Masehi. Selama periode ini, umat Islam memberikan kontribusi yang luar biasa di berbagai bidang, melampaui batas geografi dan budaya, dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Dari ilmu pengetahuan hingga seni, dari matematika hingga kedokteran, peradaban Islam meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi beberapa kontribusi utama peradaban Islam selama zaman keemasan serta pengaruhnya yang berkelanjutan hingga saat sekarang ini. Ya, saya akan membahas tentang peran umat Islam di masa kini. Ada banyak sekali peran umat Islam di masa kini, seperti pendidikan, ekonomi, sosial hingga politik. Umat Islam di masa kini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Peran ini mencakup berbagai bidang yang seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari bidang pendidikan, mulai dari bidang ekonomi, sosial, hingga di bidang politik. Ya, kita akan membahas keempat bidang ini, yakni bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Kita mulai di bidang pendidikan. Jadi umat Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak mulia. Akan membentuk akhlak mulia generasi muda. Lembaga pendidikan Islam juga berupaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai keislamannya. Kita lanjut di peran dalam ekonomi. Umat Islam juga berperan aktif dalam membangun ekonomi bangsa. Zakat, infak, dan sedekah menjadi salah satu bentuk memperdayakan ekonomi umat. Peran dalam sosial. Umat Islam memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Organisasi kemasyarakatan Islam atau ormas yang lebih kita ketahui juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana alam dan mengkampanyekan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir yakni peran dalam politik. Umat Islam juga berperan aktif dalam politik. Organisasi kemasyarakatan Islam memiliki peran dalam mengawal kebijakan pemerintah dan mencapai aspirasi masyarakat. Umat Islam juga berperan dalam membangun demokrasi yang sehat dan berakhlak mulia. Jadi itulah tadi peran umat Islam di masa kini, mulai dari peran dalam pendidikan, peran dalam ekonomi, peran dalam sosial, dan peran dalam politik. Kita lanjut di tantangan di masa kini. Tantangan di masa kini ada beberapa, yakni radikalisme dan terorisme, kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan globalisasi dan modernisasi. Kita akan membahas tentang radikalisme.
dan terorisme. Pandangan yang terlalu menggantungkan pada salah satu kepercayaan dapat menimbulkan rasa fanatisme yang sempit dan memicu tindakan radikalisme dan terorisme. Jadi itu tadi penjelasan dari yang pertama ini. Kita lanjut ke kemiskinan dan kesenjangan sosial. Umat Islam perlu berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih menjadi masalah di Indonesia. Globalisasi dan modernisasi. Umat Islam mampu atau perlu beradaptasi dengan globalisasi dan modernisasi tanpa meninggalkan yang namanya nilai-nilai keislaman. Jadi kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keislaman. Kesimpulannya yaitu umat Islam di masa kini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa dan negara. Peran ini meliputi berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan yang seperti yang kita jelaskan tadi, ekonomi, sosial, hingga politik. Umat Islam perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas diri dan berperan aktif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Sorry ya, saya batuk. Jadi ini beberapa referensi dari materi yang tadi saya sampaikan. Ada 4 referensi di sini. Jadi itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.